Uh, yeah. Uh, yeah. Uh. Halo teman-teman, jumpa lagi di channel saya. Hari ini sekali lagi saya pengen berbicara tentang sepak bola. Kali ini saya mau membahas tentang Cristiano Ronaldo ya, dan kondisi dia di musim ini gitu. Karena saya ngelihat Ronaldo ini saya sangat menarik gitu ya. Kenapa saya menarik? Karena walaupun saya sebagai penggemar Arsenal, saya sangat menghormati Ronaldo sebagai salah satu talenta sepak bola yang terhebat di generasi kita gitu kan ya. Dia salah satu dari dua talenta sepak bola di generasi saya gitu ya. Dia dan Lionel Messi gitu kan, Ronaldo dan Messi. Dan kalau dari saya, kalau kita ibaratkan Ronaldo dan Messi ini sebagai superhero, saya melihat Messi itu seperti Superman dan Ronaldo ini sebagai Batman. Kenapa? Saya melihat kayak kalau Messi ini dia lebih ke talenta dia sebagai pesepak bola yang sangat luar biasa. Sedang Ronaldo ini lebih ke arah kerja kerasnya dia gitu ya. Jadi untuk mencapai posisi dia saat ini nih, Ronaldo lebih banyak di kerja kerasnya dia, bagaimana supaya dia bisa menjadi pemain yang luar biasa itu lebih karena etos kerjanya dia yang tidak kompromi gitu ya. Nah, eh, saya sangat tertarik dengan kondisi Ronaldo saat ini karena dari musim lalu gitu ya, dari musim 2021-2022, pandangan fans United terhadap Ronaldo ini sudah terpecah gitu kan ya. Di satu sisi ada yang bilang bahwa Ronaldo ini sebagai pemain yang luar biasa, yang kalau tanpa Ronaldo United itu posisinya pasti akan terlempar jauh dari zona Piala Eropa. Jadi bahkan nggak akan masuk ke Europa League. Jadi mungkin bisa di rank 10, rank 11 gitu kan. Tapi di sisi lain banyak penggemar MU yang menyalahkan Ronaldo terhadap kondisi penurunan United gitu kan ya. Kenapa? Karena sebelum Ronaldo masuk gitu kan, United ini bisa mengakhiri musim 2020-2021 di peringkat 2 gitu kan ya. Dengan permainan yang ya kalau mau dibilang bagus juga enggak, tapi juga enggak jelek gitu kan ya. Harmonis permainannya dengan gayanya Solskjaer gitu kan. Gayanya si Ole gitu kan. Nah, ketika dia hadir, dia banyak yang menyalahkan Ronaldo ini sebagai salah satu penyebab bahwa kenapa Ole ini bisa dipecat gitu kan, dan kenapa United performanya menurun dan bahkan berakhir di peringkat 6 yang sebelumnya peringkat 2 gitu kan. Sebenarnya kalau dari sisi saya sebagai seorang penggemar sepak bola, saya melihat bahwa Ronaldo ini ada benar ada salahnya, bahwa ini penyebabnya Ronaldo gitu. Ada benar ada salahnya. Kenapa ada benar ada salahnya? Kenapa dua sisi fans MU ini, bahwa dia penyelamat tapi dia juga yang membuat tim ini amburadul gitu ya. Menurut saya dua-duanya benar gitu. Kenapa dua-duanya benar? Karena Ronaldo ini menurut saya pribadi itu pemain yang tidak cocok untuk dipakai di MU untuk musim lalu dan musim ini. Ya nggak tahu sih musim ini gayanya Ten Hag, saya nggak terlalu ngerti juga, tapi bahwa kalau saya lihat kedatangan Ronaldo di 2021-2022 musim kemarin itu, profil dia nggak cocok terhadap pemain-pemain yang untuk profilnya si Ole
gitu kan ya. Untuk Ole sebagai manajer, Ronaldo ini bukan pemain yang profilnya sesuai dengan pemain-pemain yang bisa dipakai oleh si Ole. Kenapa? Ole ini satu, gayanya adalah gayanya lebih banyak counter attack. Yang kedua, Ole ini dia bukan, kayaknya itu bukan tipe manajer yang bisa mengatur pemain eh, dengan ego yang setinggi Ronaldo. Jadi Ole ini nggak bisa ngatur pemain sekelas Ronaldo gitu. Di situ jadi saya lihat bahwa memang dia sebenarnya nggak cocok, dan sebuah kesalahan ketika MU mencoba merebut, waktu itu kan dia seharusnya mau perginya ke City yang pertama kali mau beli Ronaldo, tapi terus dibajak oleh MU, lu jangan ke City dong, ke MU aja. Nah, menurut saya itu kesalahan terbesar dari MU dan Ronaldo. Kenapa? MU mendatangkan Ronaldo hanya karena status dia sebagai selebriti. Jadi bukan mendatangkan Ronaldo ini sebagai pemain yang bisa mengembangkan timnya Ole, tapi mendatangkan dia karena dia selebriti yang bisa dipakai untuk jualan kaos. Gitu ya. Saya di awal-awal video saya menyebutkan bahwa perbedaan MU dan Arsenal pasca Wenger dan pasca Ferguson itu adalah ketika Arsenal mau kembali lagi sebagai kekuatan sepak bola di Liga Inggris, Manchester United justru pengen menjadi kekuatan ekonomi gitu loh. Jadi bukan sebagai tim yang berprestasi, tapi tim yang bisa menghasilkan uang gitu. Itu yang menurut saya, makanya Ronaldo itu nggak cocok untuk ke MU, karena MU hanya pengen dia sebagai selebriti untuk jualan kaos, untuk jualan tiket, tapi bukan sebagai pemain yang bisa dipakai untuk mengembangkan tim gitu ya. Nah, tapi pada saat yang sama menurut saya Ronaldo ini adalah pemain yang sangat luar biasa, profesionalismenya sangat tinggi sekali ya. Sehari setelah dia kehilangan itu ya, anaknya meninggal kan ya, lahir meninggal gitu ya, besoknya dia langsung bisa main golin 3 gol hat-trick ke gawang kita, ke gawang Arsenal tuh. Jadi menurut saya Ronaldo ini pemain luar biasa itu, yang kalau tanpa Ronaldo mungkin Arsenal yang menang tuh waktu itu gitu. Tapi Ronaldo ini pemain yang sangat fenomenal gitu. Jadi kenapa kok kubu fans MU kubunya terpecah dua? Dan di musim ini ya, di awal musim ini 2022-2023, yang tadinya terpecah ini sekarang udah mulai menyatu fansnya ini. Untuk apa? Untuk nggak suka Ronaldo gitu. Jadi menyatu untuk bahwa udahlah Dok, lu keluar aja gitu. Kenapa? Karena Ronaldo ini udah mulai bikin apa ya, bikin sebel fans MU, karena satu, dia pengen minta keluar. Dia kabarnya kan sudah menyerahkan permintaan transfer untuk dia dijual gitu. Yang berikutnya, dia nggak ikutan hadir di pramusim ya. Selama pramusimnya Manchester United dia ikut, itu kan yang terakhir itu untuk pertandingan di Old Trafford ya, pertandingan melawan Rayo Vallecano, dan dia hanya setengah pertandingan ya, hanya 45 menit. Setelah itu dia ditarik, terus dia kabur pulang gitu kan.
kabur pulang yang waktu itu beritanya ya dikasih izin kok sama Ten Hag. Kemarin baru keluar Ten Hag mengeluarkan pernyataan bahwa dia nggak kasih izin dan dia nggak setuju pemain-pemain pulang ketika pertandingan masih berjalan, gitu kan. Ya memang benar sih, nggak profesional sekali. Teman-teman lu masih main, lu udah pulang, gitu kan. Bahkan kita nggak usah ngomong untuk tingkat profesional lah, kita ngomong untuk kita Liga Tarkam aja, lu tengah pertandingan teman-teman lu masih main, lu pulang kan kayaknya songong amat lu gitu ya. Jadi kayaknya lu bagian dari tim bukan sih gitu. Jadi Ronaldo ini seolah-olah sudah menarik diri dari tim Manchester United, sehingga fans MU nih sekarang udah mulai bersatu untuk nggak suka sama Ronaldo gitu ya. Nah, sebenarnya saya mau ngelihat ini dari sudut pandang saya sebagai fans Arsenal gitu kan ya. Apakah Ronaldo ini salah untuk dia melakukan hal seperti itu? Ya kalau kita ngomong dari sisi profesionalisme salah. Menurut saya nggak boleh seperti itulah. Lu mau pemain sekelas apapun nggak boleh seperti itu. Tapi kita harus lihat juga. Nah ini mungkin penggemar MU nggak akan suka saya ngomong ini. Tapi saya ngomong bahwa MU itu sepeninggal Ferguson itu adalah kuburan talenta. Coba kalian kalau mau fair penggemar MU ya, coba kalian lihat transfer setelah kepergian Ferguson ya, itu rata-rata flop, gitu kan, rata-rata flop. Yang tadinya mereka pemain-pemain bintang dari klub asalnya datang ke MU flop. Kita dari transfer yang paling pertama Marouane Fellaini, Arsenal itu dulu juga ngejar Fellaini. Dia mau dijadikan posisinya di jangkar midfield. Ya, posisinya Patrick Vieira dulu gitu. Akhirnya yang dapat MU. Tapi akhirnya Fellaini itu kan jadi bulan-bulanan oleh fans MU. Gitu kan. Kenapa? Dulu sebelum ada Maguire sebagai kambing hitam kalian, Fellaini itu kan kambing hitam kalian, bener nggak? Yang disalah-salahin bahwa wah penyebab kalah nih ini si Fellaini, si pohon raksasa ini gitu kan. Itu kan julukan kalian sama dia gitu kan. Nah, itu sekarang si Maguire jadi si kulkas gitu kan. Nah, itu, dan nggak hanya mereka, Angel Di Maria setelah satu musim flop, keluar. Siapa lagi? Banyak lah, ya kan. Coba kalian lihat deh transfer pemain bintang kalian sepeninggal Ferguson rata-rata flop. Dan salah satu yang saya mau kasih contoh di sini itu adalah Alexis Sanchez. Ya. Itu pemain Arsenal dibeli sama MU. Tadinya mau dibeli sama Manchester City. Ya, tapi dibajak oleh MU, dikasih gaji lebih gede, lu pindah ke MU aja. Dan akhirnya flop. Tahu kenapa flop? Karena tim di MU itu tidak harmonis. Kenapa saya bisa tahu dia flop? Karena tim di MU nggak harmonis. Setelah dia keluar dari MU, di wawancara, ya kan, dia ngomong baru satu sesi latihan, dia langsung cari agennya dia, ngomong gimana ya, gue bisa nggak balik lagi ke Arsenal. Langsung nyesel dia pindah ke MU. Baru satu sesi latihan, gitu kan. Kenapa? Kondisinya timnya nggak harmonis, timnya nggak welcome terhadap dia, gitu kan. Nah itu dan itulah kenapa menurut saya banyak sekali pemain-pemain bintang datang ke MU flop. Makanya saya bilang MU ini adalah kuburan talenta. Datang ke sana, kalian pemain sepak bola datang ke MU, habis karir kalian, gitu kan? Langsung jadi flop.
Sanchez sendiri kan salah satunya salah satu flop terbesar di Manchester United gitu. Nah, Ronaldo sendiri gitu, menurut saya dia tidak lolos dari kutukan ini ya, pemain bintang yang datang ke MU flop. Kenapa saya bilang Ronaldo flop? Lihat deh, sebelum datang ke MU golnya dia udah masuk ke 40-an loh angkanya. Di MU 24 kalau nggak salah, ingat, total semua kompetisi. Menurun. Apakah dari faktor usia? Mungkin. Tapi nggak hanya itu menurut saya. Kenapa? Karena dia paling nggak menurut saya kalau timnya bagus harusnya dia bisa sekitar 30-an gol lah gitu. Ya, jadi kalau menurut saya nggak hanya Ronaldo yang harus disalahkan kenapa dia ngebet banget pengen keluar gitu loh. Nah ini makanya apakah memang hanya murni Ronaldonya saja atau memang kalian sebagai fans juga harus berkaca di belakang layar ini MU ini kayak apa ya. Akhir-akhir musim lalu itu kan banyak sekali berita nggak enak gitu ya dari MU, keluar dari bocoran dari mana, dari pemain sendiri yang membocorkan kondisi di belakang layar ke pers, yang menjadi spekulasi juga kan, siapa ini yang bocorin pembicaraan personal yang harusnya hanya didengar antara pemain dan tim manajemen, kok bisa keluar ke media gitu. Itu kan banyak sekali, dan pemain-pemain yang begitu mereka sudah keluar dari MU ngomong tentang kondisi tim MU itu mereka selalu ngomongnya dengan nada yang kurang bagus. Satu contoh lagi nih, kemarin baru keluar kan Dean Henderson, dia diwawancara langsung maki-makiin MU gitu. Parah banget tuh si Dean Henderson itu kan, dia bagaimana dia ngerasa bahwa dia dikhianati, dia dibohongi gitu kan oleh MU. Tapi kalau menurut saya sih sebenarnya juga bukan salah MU juga gitu kan, lebih ke Henderson aja yang nggak, memang dia bukan kiper yang cukup bagus gitu kan untuk menggantikan De Gea. Tapi yang saya mau beratkan, titik berat saya di sini adalah ketika pemain MU keluar, mereka tuh ngomongnya selalu nggak enak gitu kan, dan ini udah berkali-kali gitu. Nah ini makanya coba ketika Ronaldo ini mau keluar, apakah benar-benar ini salah dia gitu kan? Menurut saya nggak sepenuhnya salah dia ya. Menurut saya memang MU sebagai tim, sebagai klub, menurut saya bukan sebagai tim, sebagai klub harus melihat ini budaya di dalam tim ini. Kenapa nih kok bisa terpecah sekali pemain-pemain? Kenapa kok mereka sampai sebegitunya berani-beraninya membocorkan pembicaraan-pembicaraan internal ke keluar? Itu menurut saya harus diperhatikan, ini ada apa? Ada ketidakpuasan apa nih di dalam tim ini yang mengakibatkan sampai sebegitunya? Gitu kan? Apakah hanya karena tekanan bahwa sebagai pemain MU harus ada prestasinya atau apa, itu harus dilihat gitu kan. Dan ini menurut saya yang paling pertama yang harus dilihat selain tim kepelatihan. Makanya saya bilang, saya sempat nulis di salah satu forum gitu ya, bahwa mendatangkan Ten Hag ini nggak akan menyelesaikan masalah MU. Kenapa? Karena Ten Hag ini sepertiga dari kesuksesannya MU. Ya, dia ketika di Ajax, kesuksesannya MU, kesuksesannya Ajax,
Dia waktu di Ajax itu kan dia satu dari 3 orang, itu adalah dia, Ten Hag, Overmars sebagai technical director, dan Van der Sar sebagai CEO. Ya, itu yang membuat Ajax sukses gitu. Jadi ketika Manchester United mendatangkan Ten Hag, posisi DOF-nya ini siapa nih yang bisa menjadi seperti Overmars ketika si Ten Hag ini hadir di MU gitu. Dan saya lihat kayaknya belum ada itu sosok yang setara ya dengan Overmars di Ajax. Di MU ini sosoknya belum ada gitu. Kita lihat contohnya aja, transfernya De Jong yang berkepanjangan gitu kan. Jadi menurut saya ini kutukan ini mungkin masih akan berjalan musim ini, bahwa sebagai Manchester United sebagai kuburan talenta gitu ya. Nah ini sekarang yang kalau dari saya sebenarnya saya mau tadi untuk Ronaldo-nya ya. Ronaldo ini saya sangat penasaran juga musim 2022-2023 ini seberapa besar nanti impactnya dia di MU, karena kayaknya kalau untuk keluar udah telat ya. Tapi nggak tahu juga, masih ada sekitar 3 minggu lagi ya untuk bursa transfer sebelum ditutup. Jadi ya nggak tahu juga apakah dia bisa keluar sebelum bursa transfer ditutup. Tapi menurut saya kayaknya nggak mungkin untuk bisa keluar sebelum itu. Nah tinggal kita lihat gitu kan, nanti dia seperti apa. Apakah dia bisa beradaptasi, apakah dia bisa menjadi pemain yang tidak terkena kutukan tadi atau memang Ten Hag yang bisa memutus kutukan ini, kita lihat gitu kan. Tapi dari ya ini pandangan saya terhadap drama Ronaldo di Manchester United gitu, yang menurut saya sayang banget deh gitu. Karena orang seperti Ronaldo ini kalau dia karirnya berakhir di MU yang ini ya, berakhir di MU yang ini, sayang banget gitu loh. Pemain fenomenal di generasi kita berakhir karirnya selesai di tim yang sangat mediocre gitu kan. Menurut saya amat sangat sayang gitu ya. Itu aja sih mungkin pandangan saya tentang kondisi Ronaldo yang ya tadi. Sayang ya kalau dari saya, itu aja sih. Itu kenapa saya pengen ngomong tentang ini, karena dia talenta fenomenal di generasi saya, dan saya amat sangat sedih aja ngelihat bahwa dia mungkin karirnya akan selesai dengan kondisi yang mengenaskan gitu kan, dengan prestasi yang nggak ada di akhir-akhir karirnya. Ya itu aja sih dari saya. Silakan mungkin ada yang mau kasih pendapatnya di kolom komentar ya, monggo. Mau nggak setuju dengan pendapat saya silahkan tulis aja gitu ya. Ya paling gitu aja dari saya. Sampai jumpa lagi ya, bye bye.